Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fatihah Nurjauza, eee, dan rekan-rekan saya ada Naila Asyirah, Ayara Putri Amiru, dan Aura Hasnalarasati. Di sini kami dari kelompok 3 akan, menjelaskan tentang final project kami yaitu Smart Trash Can System. Latar belakang dari proyek yang kami lakukan ini adalah karena adanya tingginya volume sampah di lingkungan kita. Namun, sistem pengelolaannya masih manual dan sering tidak efektif. Sering kita lihat tempat sampah yang penuh tapi belum diangkut atau bahkan sampai meluber karena tidak ada sistem notifikasi. Untuk itulah, kami mengembangkan tempat sampah pintar yang mampu mendeteksi volume sampah otomatis menggunakan sensor ultrasonik. Selain itu, tempat sampah ini juga mampu menggerakkan tutup tempat sampah secara otomatis menggunakan servo, terus memberikan notifikasi LED jika sudah penuh, dan yang paling penting bisa dimonitor secara jarak jauh melalui aplikasi Blink. Untuk final project kami kali ini, kami menggunakan Walkway untuk, sistem yang membantu kami. Di sini, komponen-komponen yang kami gunakan itu ada ESP32, sebagai microcontroller utama. Selanjutnya ada sensor ultrasonic HCSR04, digunakan untuk mengukur tinggi sampah. Selanjutnya ada servo motor SG90, untuk membuka dan menutup, tutup sampah. Selanjutnya ada LED, sebagai indikator visual dan aplikasi Blink untuk pemantauan dan kontrol jarak jauh lewat HP. Saya Aira Putri Amiru melanjutkan penjelasan mengenai simulasi dan pengujian sistem di Walkway. Langkah simulasi di Walkway itu sebagai berikut. Yang pertama, ESP32 melakukan inisialisasi koneksi Wi-Fi dan Blink. Yang kedua, sensor ultrasonik membaca jarak antara tutup dan permukaan sampah. Yang ketiga, jarak dikonversi ke dalam persentase kepenuhan. Yang keempat, data dikirim ke aplikasi Blink secara real-time. Servo bisa dikendalikan lewat tombol di aplikasi untuk buka atau tutup. Lalu yang keenam, LED otomatis menyala saat sampah hampir penuh atau penuh. Nah, pengujian kami ini mencakup servo, yaitu merespon dengan tepat, membuka saat tombol ditekan dan menutup kembali. Yang kedua, LED menyala saat persentase kepenuhan lebih dari 90%. Nah, aplikasi Blink ini berhasil menampilkan data persentase dan status secara langsung. Nah, untuk kesimpulan awalnya, sistem yang kami simulasikan di Waktu ini berhasil menjalankan semua fungsi utama dengan baik dan stabil. Ini membuktikan bahwa proyek ini visible untuk diterapkan secara nyata di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian awal dari alur kerja sistem ini melalui flowchart yang telah kami susun. Flowchart ini bertujuan untuk menggambarkan logika dan urutan kerja sistem tempat sampah pintar yang kami buat, sehingga dapat dipahami dengan jelas dan sistematis. Flowchart ini diawali dengan simbol start yang menandakan bahwa sistem mulai aktif begitu papan microcontroller ESP32 dinyalakan. Langkah pertama adalah sistem menyala, adalah proses inisialisasi. Di tahap ini, semua pin digital dan analog dari ESP32 disiapkan untuk berinteraksi dengan komponen eksternal, yaitu sensor ultrasonik, LED indikator, dan servo motor. Servo diposisikan secara default dalam keadaan tertutup, agar tempat sampah tetap tertutup ketika sistem baru dinyalakan. Selanjutnya adalah proses koneksi ke Wi-Fi dan Blink. ESP32 secara otomatis akan mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi yang telah ditentukan, serta menghubungkan dirinya ke server aplikasi Blink menggunakan auth token. Koneksi ini sangat penting karena seluruh interaksi jarak jauh dengan pengguna terjadi melalui platform Blink, termasuk pengendalian tutup tempat sampah. Setelah berhasil terhubung, sistem masuk ke tahap cek tombol Blink version 2. Di aplikasi Blink terdapat tombol virtual bernama version 2 yang dapat ditekan pengguna. Fungsi tombol ini adalah untuk membuka atau menutup-tutup tempat sampah secara otomatis. Jika tombol ditekan, maka ESP32 akan mengirimkan sinyal ke servo motor untuk membuka tutup. Sebaliknya, jika tombol tidak ditekan, maka servo akan tutup dalam posisi tertutup. Akan tetap dalam posisi tertutup. Selanjutnya, dengan adanya fitur ini, tempat sampah dapat diakses tanpa harus disentuh secara langsung oleh pengguna. Ini merupakan nilai tambah utama dari sistem kami karena sangat mendukung aspek kebersihan, higienitas, dan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari, terutama di ruang publik seperti kantor, sekolah, atau rumah sakit. Flowchart bagian ini menggambarkan bagaimana sistem menyiapkan koneksi dan mendeteksi input dari pengguna secara real time sebelum melanjutkan ke proses pengukuran sampah dan pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Kepada Naila Asyirah, dipersilakan. Saya Naila Asyirah akan melanjutkan, penjelasan mengenai flowchart tadi. Jadi setelah servo bekerja,
sistem lanjut ke tahap pengukuran jarak oleh sensor ultrasonik. Data jarak ini kemudian dihitung menjadi persentase kepenuhan tempat sampah. Rumus yang digunakan yaitu persentase sama dengan 1 dikurang jarak terbaca dibagi dengan tinggi maksimal dikali dengan 100%. Contohnya, jika tinggi tempat sampah itu 30 cm dan jarak yang terbaca itu 3 cm, maka data yang akan terbaca yaitu persentase kepenuhan dari sampah menjadi 90%. Nah, setelah itu sistem akan mengecek berapa nilai persentase dari kepenuhan tempat sampah tersebut. Jika nilai menunjukkan angka lebih dari 100%, maka data akan menampilkan status penuh, kemudian LED akan menyala. Jika nilai menunjukkan lebih dari 90%, maka status akan hampir penuh dan LED tetap menyala. Kemudian, jika persentase menunjukkan di bawah 90%, maka status yang terbaca akan masih tersedia. Nah, LED-nya akan mati. Kemudian akan ada delay selama 1 detik, lalu sistem kembali ke awal atau looping. Semua informasi ini ditampilkan di aplikasi Blink, terdiri dari GOG, V0 menunjukkan angka persentase, label V1 menunjukkan status teks, dan button V2 mengontrol servo buka atau tutup. Dengan ini, pengguna bisa tahu kondisi tempat sampah tanpa perlu melihat langsung. Kami akan menampilkan bagaimana cara kerja dari sistem ini. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan cara kerja Smart Trashcan System. Yang pertama, ini ada identitas, template, dan autentikasi. Nah, bagian ini tuh berfungsi untuk menghubungkan ESP32 ke server aplikasi Blink melalui akun yang sudah kita daftarkan. Ketiga nilai ini, template ID, nama template, dan auth token, semuanya diperoleh dari dashboard Blink saat kita membuat proyek baru. Nah, tanpa konfigurasi ini, ESP32 tidak akan dapat mengirim atau menerima data dari aplikasi. Selanjutnya ada tahapan untuk mengoneksi ke Wi-Fi. Ada SSID dan password Wi-Fi yang digunakan agar ESP32 bisa terkoneksi ke jaringan internet. Dalam simulasi menggunakan Walkui, kami menggunakan jaringan default, Walkui GUES tanpa password. Koneksi internet diperlukan agar ESP32 dapat mengirimkan data jarak dan persentase ke aplikasi Blink dan juga menerima perintah dari tombol virtual untuk membuka atau menutup tempat sampah. Lalu tahapan selanjutnya ada inisialisasi PIN. PIN 5 dan 18 digunakan untuk sensor ultrasonik HC-SR04 Trig dan Echo. PIN 2 digunakan untuk LED indikator penuh dan PIN 32 digunakan untuk servo motor sebagai penggerak tutup tempat sampah. Lalu kami juga menginisialisasi objek servo agar dapat dikontrol melalui kode. Selanjutnya ada keterkaitan dengan simulasi jarak dan persentase tempat sampah yang akan dilanjutkan oleh Caca. Selanjutnya, kita akan mencoba mensimulasikan tempat sampah pintar ini. Pertama, kita akan mulai simulasinya. Lalu kita menunggu sampai dia terdapat tulisan connecting to Blink. Apabila sudah seperti ini, kita bisa menekan bagian HCSR04 untuk mensimulasikan bagaimana jarak antara tutup sampah dengan sampah. Misalnya, pada jarak 400 cm, akan terbaca di Blink bahwa tempat sampah masih tersedia dan juga persen sampah di dalam tempat sampah ini masih 0%. Selanjutnya, kita coba di jarak 19 cm. Di sini dapat dibaca oleh Blink bahwa tempat sampah masih tersedia dan tempat sampah penuh sebanyak 40%. Selanjutnya, kita coba lagi di jarak tutup sampah dengan sampah sebesar 2 cm. Kita dapat melihat di Blink bahwa tempat sampah ini telah penuh dan berisikan 100% sampah di dalam tempat sampah pintar.
Data ini dikirim ke aplikasi Blink dan ditampilkan dalam bentuk GOG dan status teks. Jika persentase lebih dari 90%, LED akan menyala dan memunculkan status hampir penuh. Jika 100%, status akan berubah jadi penuh. Jika di bawah 90%, status menunjukkan masih tersedia dan LED mati. Selain itu, kami menambahkan tombol di Blink untuk mengontrol tutup tempat sampah. Saat ditekan, servo membuka tutup sebesar 0 derajat. Nah, kemudian saat dilepas, servo menutup kembali sebesar 90 derajat. Dengan fitur ini, pengguna bisa memantau dan mengontrol tempat sampah langsung dari smartphone secara real time. Oke, dengan ini kami bisa menyimpulkan bahwa sistem tempat sampah pintar berhasil mendeteksi tingkat kepenuhan secara otomatis, mengontrol tutup tanpa sentuhan, dan memberikan notifikasi visual saat hampir penuh. Integrasi dengan aplikasi Blink memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh secara real-time. Simulasi melalui platform Walkway juga menunjukkan bahwa seluruh komponen bekerja sesuai rencana, menjadikannya solusi efektif sebelum implementasi fisik. Untuk kedepannya, kami berharap sistem dapat direalisasikan secara langsung di lapangan, ditingkatkan dengan sensor tambahan untuk klasifikasi sampah, serta dilengkapi sumber energi mandiri dan sistem keamanan data untuk menunjang efisiensi dan keandalan. Dan presentasi dari kami mengenai proyek Smart Trash Can System berbasis IoT. Proyek ini adalah bukti bahwa teknologi Internet of Things bisa diaplikasikan secara nyata untuk solusi lingkungan. Terima kasih atas perhatian Ibu Danias dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.